Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz semuanya, kaifa halukum? Alhamdulillah bi khairin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anak Ustadz semuanya, anak-anak kelas 3 Umar SIT Fajar Al-Hidayah 2 Kota Batam. Tidak lupa dan tidak selalu Ustadz ingatkan kepada antum semuanya untuk selalu murojaah ketika berada di rumah, mengingat kembali hafalan yang telah dihafalkan dan telah berhasil dicapai ketika kelas 2 dan kelas 1 ya. Untuk kelas 3 kali ini, pada hari Senin ini kita akan memasuki pelajaran tematik pembelajaran 2. Nah, tidak lupa juga Ustadz ingatkan kepada antum semuanya untuk selalu menjaga kebersihan, terlebih lagi di masa pandemi COVID-19 ini ya. Dan tidak lupa juga Ustadz untuk mengingatkan antum semua untuk selalu berdoa agar masa pandemi ini cepat berlalu sehingga kita semua dapat berjumpa dan bertemu kembali di sekolah kita yang tercinta. Taib. Tetap semangat. Tetap semangat. Taib. Kita lanjut untuk pembelajaran 2, subtema 2, tema 1 ya. Berkaitan dengan bahasa Indonesia, PJOK dan PKN. Ya, mari kita buka bukunya di halaman 62. Ayo menulis pembelajaran 2. Taib, pembelajaran 2. Ini pembelajaran 2. Halaman 62. Ayo menulis. Halaman 62. Ayo menulis. Ya, ini berkaitan dengan bahasa Indonesia. Apakah kamu masih ingat dengan tugas mewawancara orang tua pada pertemuan sebelumnya? Baik. Nah, ketika kamu sudah mewawancara orang tua, contoh misalkan mengenai informasi tentang kapan kamu lahir, berat badan saat lahir, itu namanya informasi. Kan kamu bertanya dulu, pertanyaannya misalkan, berapa berat badan saya saat lahir? Nah, lalu dijawab sama orang tua. Berat badannya berapa? Misalkan 3 kilo. Atau ada yang 4 kilo. Ada yang lebih besar lagi, 5 kilo. Oh, besar sekali. Ya, mungkin ada yang kecil, cuman 3 kilo. Ada yang sedang 3,5 kilo. Ah, itu informasi. Jadi ayo menulis di sini nih. Ketika kamu sudah mewawancarai melaksanakan tugas sebelumnya di pembelajaran 1, kan ada 5 soal yang kamu buat, lalu orang tua menjawab 5 soal tersebut, maka itu adalah informasi yang telah kamu peroleh. Nah, informasi itu kamu gunakan, informasi yang sudah kamu peroleh untuk menulis cerita. Taib, menulis cerita tentang perkembangan diri antum semuanya. Jadi contohnya apa? Contoh di sini ceritanya judulnya dengan judul perkembanganku. Nggak cukup. Taib. Perkembanganku ya, atau perkembangan diriku judulnya. Nih, antum tulis judulnya di sini. Tulis di sini. Judulnya perkembangan diriku. Taib, sampai sini paham? Alhamdulillah. Kita lanjut di halaman 63. Nah, bagaimana perasaanmu setelah mendengar informasi tentang perkembanganmu? Nah, bagaimana perasaanmu? Sedih, senang, gembira, atau kecewa? Ya, oke. Lalu apakah kamu juga mendapat informasi kapan kamu bisa merangkak dan berjalan? Kalau mendapat informasi tidak. Kemudian dilanjutkan di halaman 63 ini,
ayo mencoba. Ya. Ayo mencoba ini berkaitan dengan PJOK. Karena kita masih belum belajar di sekolah, masih berada di rumah. Jadi sekarang antum cukup mengetahui informasi saja. Untuk prakteknya kalau mau silakan praktekkan di depan taman depan rumah, atau kalau tidak cukup membaca informasi mengenai berlomba adu kecepatan berjalan merangkak dan berlari dengan teman-temanmu. Jadi merangkaknya pelan berjalan. Nah, atau merangkaknya cepat seperti berlari tapi merangkak. Oke. Nah, kita lanjut di halaman 64. Ini dia langkah-langkahnya yang harus diikuti. Langkah-langkah yang pertama, ya silakan antum baca. Langkah pertama, kedua, ketiga, dan langkah keempat. Ya. Ini sebagai informasi dahulu untuk antum pahami. Nanti ketika prakteknya insya Allah semoga kita dapat segera bertemu di sekolah sehingga bisa langsung praktek. Baik, lanjut ke informasi halaman 64. Ayo mengamati. Ayo mengamati berkaitan dengan menghargai perbedaan. Nah, ini adalah materi PKN. Silakan antum baca mengenai menghargai perbedaan. Setelah itu antum dimintai pendapat mengenai perbedaan tersebut di halaman 65. Ini ya, tuliskan sikap. Tuliskan sikap yang akan kamu lakukan jika melihat beberapa hal tersebut. Jadi ada tiga ya. Ada tiga gambar. Lalu sikapmu apa saja? Ini PKN, berkaitan dengan PKN. Nih, gambar pertama. Gambar pertama, ada teman yang kesulitan mengambil benda atau bola di atas lemari atau tempat yang tinggi. Bagaimana sikap kamu yang kamu lakukan? Halaman 65, lalu dilanjutkan halaman 66. 66, gambar kedua dan gambar ketiga ya. Apa pendapatmu? Lalu dilanjutkan di halaman 66, ayo berlatih. Ceritakan pendapatmu mengenai gambar tersebut di depan kelasmu. Sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Ya, ini dia sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang, betul sekali, lambang rantai. Masih ingat tidak dengan sila pertama? Apa lambangnya? Ya, betul, lambangnya lambang bintang. Apa bunyi silanya? Masya Allah, mumtaz. Betul sekali. Ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana pengamalan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Yaitu betul sekali, bersyukur. Masya Allah, bersyukur. Cara kita bersyukur dengan menjaga tubuh, menjaga kesehatan tubuh dan lain sebagainya. Oke, lanjut kita ke halaman 66, sila kedua. 67, sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua adalah rantai. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Nah, kalau istilah bahasa Arab, kama tadinu tudan. Jadi, kamu melakukan kawanmu dengan baik, maka kawanmu juga akan melakukanmu dengan baik. Kamu menghormati kawanmu, kawanmu akan menghormati dirimu. Nah, baik. Sampai di sini bisa dipahami semuanya? Alhamdulillah. Mari kita tutup pembelajaran kedua ini, subtema 2, tema 1. Kita tutup dengan doa kafirul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.